Firstly, I'm going to introduce myself. I am Anissa Ruhul Azizah. You can call me Kak Anissa. I am 27 years old. I'm from Sumedang. Actually, now I'm an English teacher. Kakak biasa sebentar ya. Agak ini bentar ada itu sebentar. Komat sebentar. Sambil kakak mau coba share screen ya teman-teman ya. Iya, Kak. Oke, ini kakak udah share screen nih teman-teman. Apa sudah terlihat untuk PowerPoint yang ditampilkan? Terlihat, Kak. Oke, good. Finish. Oke, alhamdulillah. Ya, teman-teman, kakak lanjutkan dulu. I am an English teacher. Kakak terbiasa mengajar bahasa Inggris di sekolah, juga untuk tutor persiapan UTBK, untuk persiapan TOEFL, dan juga persiapan tes akademik bahasa Inggris TNI Polri, teman-teman. Nah, di sini, alhamdulillah, kakak apa namanya? Ini ya, mendapat amanah untuk share atau discuss some materials about UTBK. Jadi seperti apa sih materi-materi UTBK bahasa Inggris gitu ya untuk SNBT teman-teman. Nah, sebenarnya kakak juga masih sama-sama belajar ya teman-temannya. Kita sharing bersama, kita discuss barangkali nanti pada saat kakak menjelaskan, you want to say something, you want to discuss something, bisa di ini di kolom chat ya teman-teman ya. Sebentar. Hmm, ambil chatnya. Oke, teman-teman. Nah, malam ini kakak akan menjelaskan atau sharing sekitar 20 soal, teman-teman. Kenapa 20 soal, Kak? Menurut kakak ini pas, tidak kebanyakan, tidak terlalu sedikit. Nah, UTBK itu, teman-teman, biasanya bahasa Inggrisnya berupa soal-soal literasi. Literasi itu apa, Kak? Jadi biasanya berisi teks-teks dan juga sifatnya kompleks, teman-teman. Bisa tentang hal yang general ataupun hal-hal yang bersifat teks-teks akademik. Nah, jadi di situ yang menguji kemampuan literasi kita dalam memahami teks dan menjawab pertanyaan yang ditujukan dari teks tersebut, teman-teman. Di sini sebelumnya udah pada punya pengalaman nih, kira-kira udah pernah ngerjain belum? Atau udah pernah searching-searching kira-kira gimana sih soal-soal UTBK bahasa Inggris itu? Ya, teman-teman ya. Jadi di dalamnya biasanya teks-teks, lalu di bawahnya kita diharuskan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan teks tersebut, gitu teman-teman. Eh, apa namanya? Ini perlu pembiasaan. Kenapa? Karena kalau tidak terbiasa akan berat teman-teman. Karena satu, different with our language, berbeda dengan bahasa kita. Kadang kita punya orang Indonesia, tes bahasa Indonesia, kadang nilainya masih Kayaknya masih. jauh gitu ya. Soalnya mirip TOEFL nggak Kak? Susah Kak, kebanyakan teks pas UTBK. Iya betul. Karena di sini teksnya berbentuk pemahaman literasi dan reading comprehension ya teman-teman ya. Reading comprehension itu apa Kak? Berbasis pemahaman membaca. Jadi eh, kemampuan membaca kita di sini diuji banget gitu ya. Gimana kita membaca, memahami soal dan opsi jawabannya dengan cepat tapi tepat gitu ya teman-teman.
Bisa dibilang mirip TOEFL, mirip sedikit ya teman-temannya. Karena kalau TOEFL itu lebih kompleks, dia ada listening, ada mendengar, ada juga grammar structure. Jadi ada kayak soal-soal grammar yang harus kita lengkapi atau kita benarkan. Terus juga ada readingnya. Nah, readingnya itu yang mirip ya teman-teman ya. Kalau di UTBK kebetulan hanya bagian reading comprehensionnya saja untuk menguji apa namanya kemampuan membaca kita di dalam bentuk soal-soal literasi gitu. Oke, betul betul. Iya, jadi kenapa perlu pembiasaan teman-teman? Karena kalau kita sudah terbiasa, pertama kita bakal lebih enjoy, kita bakal lebih bersahabat dengan soal-soal atau kosakata yang kita baca. Semakin kita berlatih, semakin banyak kosakata yang kita punya, semakin banyak kita berlatih, semakin tahu wawasan kita tentang kosakata-kosakata baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Betul, perlu pembiasaan, walaupun susah, tapi kita tetap harus berusaha. Oke, thank you teman-teman sharingnya ya. Oke, kita lanjut untuk slide ke selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Yang mau kakak sampaikan nih sebelum materi masuk ya. Sebelum masuk materi maksudnya, sorry. Itu adalah salah satu quote-nya dari Abraham Lincoln. Beliau berkata bahwa the best way to predict our future is to create it. Maksudnya gimana, Kak? Cara terbaik atau jalan terbaik untuk memprediksikan gimana sih masa depan kita itu dengan cara mewujudkannya atau membuatnya. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu sangat eh, apa ya berpengaruh terhadap apa sih masa depan kita gitu ya. Karena yang kita raih di masa depan itu bergantung sama apa yang kita usahakan, kita perjuangkan dan kita korbankan hari ini. Kalau belum lancar banget bahasa Inggris, Kak, tipsnya apa? Tipsnya itu Kak, terbiasa dengan bahasa Inggris walaupun kita belum terlalu paham, tapi kalau kita kosakatanya sedikit demi sedikit memperkaya atau memperbanyak, itu bakal lebih familiar gitu ya. Seperti itu Kak. Betul, perbanyak hafal vocab teman-teman. Karena kuncinya satu, kalau kita hafal vocab, vocab itu apa Kak? Vocab itu kosakata teman-teman. Vocabulary, kosakata bahasa Inggris. Semakin banyak kita berlatih, terbiasa dengan bahasa Inggris, tidak hanya dengan dalam bentuk teks, teman-teman. Bisa juga dengan menonton film, hearing, apa namanya, listening to the music. Jadi mendengarkan musik dan lain sebagainya itu yang membuat teman-teman terbiasa. Karena kalau kita sudah terbiasa, otomatis jalannya bakal lebih smooth, bakal lebih mudah gitu, teman-teman. Betul, reading artikel bisa dan lain sebagainya. Malam ini sampai jam setengah 9 ya Kak ya. We will learn for about 90 minutes, kita sekitar 90 menit. Jadi 1 jam setengah ya teman-temannya. Kita mulai jam 7. So we will end our meeting at ya betul jam 8.30 ya betul ya karena 90 menit. eh Tergantung ya Kak ya. Kalau untuk yang biasanya TOEFL itu biasanya British teman-teman. Karena banyaknya ya itu yang lebih itunya terpusatnya kepada UK United Kingdom teman-teman ya. Emang berbeda ya daripada cara apa namanya kosakatanya banyak yang berbeda dan juga pronunciation-nya gitu ya. Gitu teman-teman. Sebentar. Ya, teman-teman untuk mempersingkat waktu ya, kita sudahi dulu untuk apa namanya openingnya. Kita mulai lanjut ke materi ya teman-teman ya. Oke, good. Kita mulai masuk materi nih teman-teman. Sebentar, teteh mau minimize dulu ininya. Susah. Ini sambil dibaca dulu ya teman-teman ya. Ini untuk teks nomor 1 sampai nomor 6 nih teman-teman. Jadi kalau untuk kakak ya teman-teman ya. eh Biasanya untuk mempermudah kakak share-nya dalam bentuk PowerPoint. I mean showing-nya, penampilannya gitu ya, tampilannya dalam bentuk PowerPoint. Jadi PowerPoint di sini dimaksudkan ada slide untuk teksnya, setelah itu soalnya, lalu ada nanti untuk discussion-nya. Discussion-nya itu maksudnya answer key, kunci jawaban dengan penjelasannya gitu ya teman-teman ya. Oke. eh UTBK ya Kak ya, materi-materi UTBK. Jadi kita nggak ada materi, kita pakainya latihan soal. We will discuss about some questions and then I will try to give you some answer
explanation, etc. Jadi kita nggak belajar materi, teman-teman. Kita bahas soal gitu ya. Kita sharing untuk contoh-contoh soal seperti apa saja soal-soal dalam UTBK, SNBT, bahasa Inggris gitu ya, Kak Putri ya. Oke, this is text one, teman-teman. Text one berisi tentang 5 paragraf atau 5 poin, teman-teman. Dari paragraf pertama, kita bisa lihat bahwasannya eh, text one ini membahas tentang apa? Do you know, kira-kira text one ini membahas tentang apa nih, teman-teman? Sebentar ini, karena kakak di sini ketutup chat ya, jadi sambil lihat di HP teman-teman untuk teksnya. There is widening cultural chasm between Taiwan and mainland China, reflected in the popular attitude toward independence. Nah, jadi di sini tentang apa namanya antara Cina asli atau Cina tulen dengan Cina Taiwan nih teman-teman. Kira-kira attitude-nya berdasarkan independence, arti kata independence atau kemerdekaan mereka itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Ini kakak anggap sudah punya gambaran sedikit-sedikit tentang teks ini, kakak akan lanjut ke soalnya. This is number one. Pertanyaan nomor satu, teman-teman. Short untuk questionnya, tapi very long untuk optionnya ya. Di sini optionnya lumayan panjang nih, teman-teman. Silahkan sambil dibaca dulu. Tolong jangan mencoret-coret, Kak ya. Jangan mencoret-coret, Kak ya. Oh, sorry, sorry. Astagfirullah. Ini mau menghapus coretannya. Jadi malah lanjut. Ya, betul. Independence itu artinya kemerdekaan, Kak, ya. Nah, tadi ada 5 paragraf nih, teman-teman. Soal nomor satu, ini tolong yang dicoret dihapus ya. Yang coret-coret di layar tolong dihapus. How does the second paragraph support the thesis of the whole text? Jadi maksud pertanyaannya gimana Kak untuk nomor satu? Nah, di sini teman-teman akan sering menemukan soal seperti ini. Di sini maksudnya adalah keterkaitan atau peran dari antar paragraf atau dari tiap paragraf. Di sini untuk soal nomor satu, soalnya adalah bagaimana paragraf kedua mensupport atau berperan atau membicarakan tentang apa perannya di tesis secara keseluruhan. Jadi bentuk soalnya itu kan ini si teks ini berasal dari tesis ya teman-teman ya. Secara keseluruhan teks itu dia tesis, tapi di sini ada cuma 5 paragraf aja. Nah, paragraf kedua itu kira-kira berisi atau perannya tentang apa nih teman-teman? Pada suka nggak paham sama arti katanya karena nggak ngerti bahasa Inggris, nggak apa-apa Kak. Semuanya juga sama kok. Cuma kalau sering belajar atau terbiasa mengerjakan dan memperbanyak kosakata itu sedikit demi sedikit kepercayaan diri kita atau self confidence-nya akan naik, teman-teman akan upgrade dan juga sedikit demi sedikit kita akan terbiasa dengan bahasa Inggris itu sendiri. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat untuk paragraf kedua. In the past, when Taiwanese people felt more Chinese, there was greater affinity for reunification when the Chinese Nationalist Party fled to Taiwan in 1949. They brought the ROC government with them and bla bla bla. Nah, kita sudah dapat ya teman-teman untuk sekilas. Iya betul, kita belajar bareng ya Kak ya di sini. Sekilas kira-kira apa nih? Apakah opsi A, the paragraph shows that the older Taiwanese are more open to the idea bla bla bla. Apakah yang B, ataukah yang C, ataukah yang D, ataukah yang E? Ada yang bisa menjawab atau mencoba menjawab? Tadi udah bocor ya teman-temannya, sudah kelihatan tadi jawabannya. Eh, bukan D ya Kak ya. Tadi kalau udah kelihatan sedikit. Iya, berarti tadi belum ini ya, belum belum connect ya. Ya, alhamdulillah. Jadi belum ketahuan ya teman-teman ya. Eh, kurang tepat Kak, bukan D, bukan B. Iya, betul. Jawabannya C, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya. Di situ membicarakan tentang eh, lunturnya kepercayaan diri tentang arti kemerdekaan atau self apa itu namanya ya teman-teman ya, kebangsaan, rasa nasionalisme kebangsaan dari Chinese Tulen itu sendiri, di mana eh, paragraf kedua tersebut menyorot generasi muda sekarang yang tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai Chinese Tulen. Kan tadi ada ya yang mainland Chinese dengan yang Chinese Taiwan gitu ya. Dan menampilkan contoh reaksi keras terhadap simbol-simbol Tiongkok. Di antaranya eh
terlihatnya kontras antara sikap generasi tua yang punya sejarah tentang afinitas dari mainland Chinese itu sendiri dengan generasi muda. So, dari opsi A, B, C, D, E, yang paling tepat jawabannya adalah yang C, teman-teman. Dan tentang the older generation more willing. Older generation itu generasi tua atau pendahulu yang more willing, lebih berkeyakinan dengan mainlandnya daripada apa namanya yang younger people. Makanya ada contrasting attitude, attitude atau sikap sifat tentang kebangsaan yang berbeda. Seperti ya teman-teman ya. Betul ya, karena kata-katanya banyak. Oh iya, berarti ini beruntung ya kak ya, laki. Oke. Nah ini teman-teman untuk reasonnya ya, kenapa opsi lain itu kurang tepat teman-teman. Untuk yang A, tentang yang older Taiwanese itu kurang tepat karena menekankan perbedaan sikap generasi. Jadi eh, hanya identify the same-nya, bukan menilai siapa yang lebih open minded gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang masuk atau kurang nyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan. Kalau opsi yang B itu informasi tentang KMT-nya yang ada di paragraf sebelumnya, tapi paragraf kedua itu lebih fokus kepada identitinya antara apa itu namanya willingness-nya antara yang old generation dengan yang younger generation, gitu ya teman-teman. Opsi yang D itu juga kurang tepat karena ada wanted to retake the mainland, di mana bukan inti paragraf kedua teman-teman, bukan menyatakan tentang reunification dari mainland Chinese itu sendiri. Terus yang I adalah di mana tidak sesuai karena paragraf kedua tidak menegaskan kepemimpinan KMT, tidak membicarakan tentang KMT atas reunifikasi. Jadi hanya menunjukkan perbedaan identitas antara eh, older generation reaction dengan yang lebih muda. Jadi ya teman-teman ya. Oke, nggak apa. Aduh, aduh baru soal nomor satu, Kak. Panjang amat. Iya, teman-teman. Inilah yang disebut soal literasi, teman-teman. Jadi emang soalnya panjang, teksnya panjang, kadang soalnya panjang, jawabannya juga panjang-panjang. Nanti ada di YouTube, nggak kurang tahu, Kak ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan sama admin. Tapi nanti setelah kelas selesai akan Kakak share untuk materi yang ini ya, yang PowerPoint ini, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menyimak lagi teksnya, terus membaca lagi soalnya dan juga jawabannya gitu ya teman-teman. Jadi nanti bisa menyimak kembali. Kalau untuk recordingnya kurang tahu ada di YouTube atau enggaknya ya teman-teman ya. Seperti itu. Kalau ada filenya kan juga bisa dipelajari kembali ya gitu ya teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut teman-teman. Number two. Oke, Huang Yuting. Huang Yuting itu atlet teman-teman ya. Ada di paragraf ke mana tadi ya? Ada di paragraf ke sebentar ini tadi kakak lupa ya teman-teman udah baca tadi. Ada di paragraf ketiga teman-teman ya. Bacanger Taiwanese bla bla bla. Ini posted a training video on Facebook. Huang Yuting jadi berhenti didanai teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah jika Huang Yuting bla bla bla, the training video wearing the Chinese national team suit, she would still be funded now. Jika Huang Yuting titik-titik training video, jadi dia tuh mengunggah sebuah video tentang trainingnya dia di Facebook, tapi dia menggunakan suit atau pakaian atletnya itu tim nasional Cina gitu ya teman-teman ya. Jadi karena video tersebut, jadi dia kayak di blacklist dan tidak didanai kembali oleh Taiwan gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kira-kira apa untuk apa ya namanya? Kata yang tepat secara gramatikal untuk melengkapi pertanyaan nomor dua ini teman-teman. Oke, ada yang jawab sih. Oke, betul-betul teman-teman. Betul jawabannya sih teman-teman. Karena di sini ada kata if teman-teman. If itu berarti merujuk kepada conditional sentence. Nah, ini soalnya bentuknya pemahaman grammar ya teman-teman ya. Jadi kira-kira ini grammar yang tepat yang mana? Nah, kalau ada if berarti itu conditional sentence atau biasa disebut kalimat pengandaian teman-teman. Jika seandainya berarti bukan pada kenyataannya. Jadi di sini yang paling tepat adalah jawaban yang C yaitu hadn't posted.
gitu ya, karena berlawanan dengan kenyataan di masa lalu. Pada nyatanya sekarang dia mengunggah dan dia sudah tidak dibiayai lagi. Itu teman-teman untuk kalimat pengandaian itu ya, ada tipe satu, eh, tipe zero atau tipe nol, tipe satu, tipe 2 sampai tipe 3. Nah, yang ini termasuknya tipe campuran, teman-teman. Di sini makanya tertulis struktur kondisional campuran. Maksudnya gimana, Kak? Yang hidden itu type 3 tapi yang would be-nya itu eh, masuk ke type 2 tapi juga bisa masuk ke type 3, teman-teman. Maksudnya di sini tinggal teman-teman nyari gramatikal yang paling pas. Apakah butuhnya dalam bentuk positif ataukah dalam bentuk negatif? Apakah dia bentuknya present atau pas lampau gitu ya, teman-teman ya? Seperti itu. Jadi kalau sudah lebih memahami tentang materi pengandaian itu lebih mudah gitu ya, teman-teman. Ini tolong yang coret-coret dihapus ya, guys ya. Dikirim lewat sini ya, Kak ya, di Zoom. Jadi nanti setelah selesai, ini yang coret-coret tolong dihapus ya, guys ya. Mengganggu teman-teman. Eh, Iya, sedikit-sedikit ya Kak ya kita belajar grammar. Nah, rumusnya itu gimana Kak? Nah, karena kalimat pengandaian berarti ada klausa sebab, ada klausa akibat. Gitu ya teman-temannya. Contoh, kalau aku kaya, aku mau beli mobil. Berarti eh, kalau nggak kaya berarti nggak beli mobil. Pada saat kenyataannya berarti dia belum jadi orang kaya, jadi belum punya mobil gitu ya teman-teman. Nah, berarti ada dua kalimat nih teman-teman. Berarti ada dua subjek, ada dua kata kerja, dan biasanya sebagai kata pengandaiannya ada kata if. If artinya jika atau andaikan. Itu yang disebut atau clue dari kalimat pengandaian. Jadi nanti teman-teman setelah selesai penjelasannya itu jangan live dulu karena nanti di-share dulu materinya di sini. Terus kakak closing, kalian sudah download materi, kita sudah closing ke kelas, baru nanti boleh live gitu ya teman-teman ya. Oke. Untuk nomor dua kakak anggap ini ya teman-teman ya, kakak anggap eh, selesai. Nah, ini untuk reasonnya kenapa untuk opsi yang lain itu kurang tepat, teman-teman. Nah, di sini yang E itu kurang tepat karena tidak menyatakan kondisi hipotesis di masa lalu yang berakibat pada keadaan sekarang. Jadi kalau hasn't pause itu kurang tepat karena butuhnya dalam bentuk lampau yaitu hadn't gitu ya teman-teman. Terus kalau untuk yang B juga kurang tepat karena didn't itu kurang tepat menyatakan kondisi yang tidak terjadi di masa lalu gitu teman-teman. Terus kalau doesn't pause juga kurang tepat karena dia bentuknya present. Kita butuhnya yang bentuk pas atau lampau. Yang wasn't posting juga kurang tepat teman-teman karena fakta kontrafaktual tunggal di masa lalu itu kurang bisa atau tidak tepat dinyatakan dengan bentuk pas continuous gitu ya teman-teman ya. Oke. Iya betul. Ini if clause Kak, betul. If clause, klausa if mirip-mirip ya Kak ya. Betul betul betul. Oke, nomor dua, karena banyak yang betul ya teman-teman jawabannya sih kakak anggap clear. We will continue number three, kita lanjut ke nomor ketiga. Ini masih soal yang sama, sorry, teksnya masih teks yang tadi ya teman-teman ya, yang membicarakan tentang mainland China dengan younger, dengan Taiwanese gitu ya teman-teman ya. Nah, nomor tiga pertanyaannya adalah, how do most younger Taiwanese possibly feel about reunification with mainland China? Maksudnya gimana nih teman-teman untuk soal nomor tiga? Kira-kira apa ini teman-teman? Apa sih yang dirasakan oleh Taiwanese zaman sekarang tentang reunification dari China to land atau mainland China itu sendiri? Ada yang jawab C, ada yang jawab A. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Apakah apathetic ataukah disdainful, enthusiastic, ungrateful, atau detached? Oke, Tiara Sinaga, kenapa Kak? Di kolom chat aja ya. Hmm. Iya, betul Kak ya. Lihat teksnya tadi yang di awal, mungkin pada saat Kakak menampilkan chat, teman-teman bisa di screenshot atau dibaca cepat dulu ya teman-temannya. Jadi biar pada saat membaca teks itu, eh, apa namanya, sudah bisa ini sambil disimak gitu ya teman-teman ya.
Nah, di sini untuk jawabannya tadi ada yang jawab B nggak teman-teman? Disdainful. Kenapa? Karena emang tadi kan ini ya agak kurang bersahabat dan lebih berkonotasi negatif antara eh, Chinese dengan Taiwanese itu sendiri. Makanya ada reunifikasi itu tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini disdainful itu yang paling menggambarkan eh, possibly feelingnya antara kedua apa namanya hubungan tersebut, di mana menghina atau menolak dengan kuat. Tercermin sikap generasi muda yang digambarkan menolak identifikasi sebagai Chinese dan bereaksi keras terhadap simbol-simbol reunifikasi. Jadi untuk disdainful itu yang paling cocok. Iya betul, jangan coret-coret ya Kak ya. Pasien yang lain. Iya, jadi nanti untuk kedepannya teman-teman biar nggak apa namanya, biar nggak hektik gitu. Jadi nanti pada saat kakak menampilkan teksnya, tolong teman-teman screenshot atau foto boleh. Jadi nanti bisa sambil membaca teksnya gitu ya teman-teman ya. Karena emang kalau kelas online, kalau teksnya dalam bentuk Word itu agak kurang apa ya, menyampaikannya agak kurang jelas teman-teman. Jadi kalau untuk PowerPoint kan slide-nya per slide-nya sudah kakak ini kan ya udah kakak bagi-bagi. Jadi pertama teks dulu, terus untuk apa itu namanya questionnya, lalu answernya, lalu reasonnya gitu ya teman-teman. Nah, ini sekarang lanjut ke reason ya teman-teman ya. Nah, ini reasonnya kenapa yang lain kurang tepat. Kalau apathetic itu acuh tak acuh. Di sini menunjukkan reaksi kuat. Jadi bukan dalam bentuk ketidakpedulian gitu ya, teman-teman. Jadi lebih kepada strong emotion yang saling bertolak belakang. Terus kalau antusias di sini jauh banget ya, teman-teman, malah bertolak belakang. Iya, terima kasih ya Kak siapa ini? Alia. Alia udah nge-share teksnya. Kasih ya. Thank you very much. Nah, kalau yang antusias itu berkonotasi positif ya, teman-teman. I mean, dia itu antusias, senang. Kalau di sini artinya lebih ke sebaliknya. Jadi negatif effect atau negatif emotion, teman-teman. Terus kalau ungrateful, ini lagi diterjemahin ya, Kak ya. Ungrateful itu kan tidak berterima kasih gitu, teman-teman, atau tidak bersyukur. Di sini juga kurang tepat. Bukannya tidak berterima kasih atau tidak bersyukur, tapi saling eh apa namanya ya, teman-teman ya. Saling menolak identitas satu dengan yang lainnya seperti itu. Ini lagi diterjemahinnya kayak cuma kalau untuk yang teksnya panjang, mohon maaf, sorry, maksudnya opsinya itu panjang-panjang, kakak cuma bisa sampaikan ini makanya kenapa kakak tampilkan reason antara A, B, C, D-nya itu karena nggak bisa kita membaca satu per satu dan menjelaskan karena kalau diperjelaskan satu per satu antara A, B itu bisa-bisa cuma beberapa nomor yang kita bahas kak ya, gitu. Jadi kalau untuk yang kosakata seperti ini, kakak anggap ini penting karena bisa menambah kosakata teman-teman sekalian. Tapi kalau untuk yang dalam bentuk strong, sorry, yang bentuknya long, itu kita gak bisa satu persatu, makanya kakak tuliskan reasonnya seperti ini teman-teman. Biar tahu, oh yang A itu membicarakan ini, oh kurang tepatnya karena seperti ini gitu ya teman-teman ya. Terus yang terakhir adalah detach. Detach itu terpisah atau terasing. Mereka tidak terpisah teman-teman, walaupun eh, berbeda identitas dan menunjukkan penolakan yang aktif, tapi mereka nggak saling terpisah gitu ya teman-teman ya. Oke, kakak anggap clear untuk question number four. Sorry, untuk question number three. We will continue number four, teman-teman. Ini masih teks yang tadi ya. Itu tadi sudah ada yang share ke Alia gambarnya, jadi teman-teman bisa baca di situ juga untuk teksnya, teman-teman. Nah, di sini untuk soal nomor 4, fierce defense of Taiwanese national identity can take on nasty undertones on social media. What is the function of the model word can in the sentence above? Jadi, rasa saling apa ya guys ya, negatif yang bertolak belakang itu ya eh, terhadap national identity-nya antara satu sama lain itu kan nasty undertones, lebih kepada tones atau hal yang saling meremehkan, saling bertolak belakang, saling menolak identitas satu sama lain. Nasty itu maksudnya ya kayak ih nggak mau ah, ih ya gitu istilahnya mah lebih kepada yang negatif ya teman-teman. Kira-kira Ken ini kan dia sebagai model atau kata bantu ya teman-teman ya. Ken ini menunjukkan fungsi apa dalam
teks di atas, teman-teman. Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kira-kira yang mana nih, teman-teman? Apakah untuk show capability, kemampuan, ataukah permission untuk izin, atau request permintaan, ataukah possibility, kemungkinan, ataukah prediction, prediksi, teman-teman. Can itu artinya dapat atau bisa. Berarti kira-kira can dalam kalimat ini merujuk kepada arti apa, teman-teman? Ada yang jawabannya di iya betul. Jawabannya di teman-teman. Di sini kita lihat ya, teman-teman ya. Ada kata can take honesty undertones. Di sini maksudnya gimana, Kak? eh, Maksudnya adalah bisa jadi atau memungkinkan memiliki nuansa negatif di media sosial ya teman-teman ya. Jadi di sini bukan bentuk prediksi, tapi lebih kepada kemungkinan. Apa sih Kak kok beda prediksi sama kemungkinan? Kalau prediksi kita baru berprediksi aja, mengira-ngira. Tapi kalau kemungkinan sudah terjadi, mungkin iya, mungkin tidak gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk yang capability itu kemampuan. Can kalau dalam bentuk kalimat itu biasanya kemampuan. I can speak English. Aku bisa berbahasa Inggris. I can sing. Aku bisa bernyanyi. Tapi kalau dalam bentuk teks ini dia tidak menyatakan kemampuan atau bakat, tapi lebih kepada possibility, kemungkinan. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi biasanya kalau secara teks ini gitu ya, kalau ada yang bicara tentang Taiwanese itu biasanya nasty undertones. Sudah ada nuansa-nuansa negatif yang eh, terlihat auranya saat membaca postingan tersebut, gitu ya teman-teman. Gitu ya. Oke, good. Ini untuk ke apa namanya, teman-teman, untuk penjelasan reasonnya ya. Untuk yang A itu kurang tepat karena bukan kemampuan, tapi membicarakan tentang eh possible. Kira-kira eh mampu, apa namanya, bukan mampu, sorry. Bukan menyatakan untuk kemampuan atau kebisaan, tapi lebih kepada kemungkinan yang terjadi antara negatif undertone tadi. Kalau untuk permission itu izin, ini di sini bukan masalah diizinkan atau tidak ya teman-teman ya. Terus request bukan soal juga tentang meminta atau permintaan, juga bukan prediction. Karena ini apa namanya? Bukan prediksi gitu ya teman-teman. Oke. Kalau prediksi itu eh apa namanya? Belum terjadi, kita baru memprediksikan, tapi biasanya kalau prediksi itu kan ada prediksi kuat ya teman-teman ya, sudah pasti terjadi, misalkan ya kayak pemilihan presiden kemungkinan besarnya terpilih, nah itu prediksi teman-teman. Tapi kalau kemungkinan bisa jadi iya, bisa jadi tidak, gitu ya teman-teman ya. Iya, mengira-ngira prediksi. Tapi tergantung prediksinya juga ya teman-temannya. Ada yang strong prediction, ada juga yang low prediction gitu ya teman-teman. Namanya juga prediksi, ada yang mendukung, ada yang tidak. Gitu ya, namanya orang we can predict everything. Kita bisa memprediksikan apapun gitu ya teman-teman. Sorry, ya tolong dicoret-coretnya dihapus ya teman-teman ya. Oke, kita anggap clear untuk nomor 4 ya teman-teman ya. We will continue number 5. Number 5 kita masih teks yang tadi teman-teman tentang yang mainland Chinese. Nah, di sini eh biasanya teman-teman bakal sering menemukan soal seperti ini teman-teman. What's what's the aduh nggak bet, sorry. What's the author trying to convey through paragraph 4? Apa sih yang author coba ingin sampaikan atau coba ingin eh convey kepada reader tentang paragraf 4? Tadi kan ada 5 paragraf ya teman-teman ya. Ini yang number 4. Kira-kira apa nih? Apakah yang A, B, C, D, E? Iya, di sini ya Kak ya, dikirimnya di sini nanti. Di chat ini. Chat ini kan bisa ngirim gambar, bisa ngirim file ya teman-teman ya. Chat Zoom ini. Tapi nanti ending di selesai kelas. Jadi kalau sudah sampai nomor 20 baru akan kakak share. Kalau belum berarti mohon maaf, kita belajar bersama dulu ya teman-teman ya. Oke. Ada yang jawab I, ada jawaban lain teman-teman untuk number 5 kira-kira. Some Taiwanese think that the future, the other are not concerned. Taiwanese who are unperturbed and consider dan assume. Kira-kira yang mana teman-teman? Ada yang jawab I, ada yang jawab C, dan jawabannya adalah A, teman-teman. Iya, Kak Ferdian.
Betul. Di sini, yang dimaksud, author untuk convey kepada kita sebagai the reader adalah, think that the future of Taiwan is not something that they can control. Karena yang dipikirkan atau dirasakan independence oleh, old generation dan yang terjadi dengan young generation sekarang itu kan sangat bertolak belakang ya teman-teman, antara, self independence feeling mereka. Jadi ini bukan something they can control, bukan sesuatu, yang mereka bisa kontrol, yang mereka bisa inginkan gitu ya teman-teman ya. Jadi secara eksplisit, kalimat tersebut menyatakan bahwasanya, beberapa orang itu menganggap, masa depan sia-sia itu karena status politik yang tidak pernah sepenuhnya berada di tangan rakyat Taiwan. Makanya terjadi istilahnya krisis identitas itu sendiri gitu ya teman-teman ya. Iya betul, semangat ya guys, kita belajar sedikit-sedikit, step by step. Iya, Kak. Nah, makanya, karena bahasa Inggrisnya nggak semuanya understand gitu ya, teman-teman, karena kita emang learning learning is proses, teman-teman. Belajar itu proses. Eee, ini, nyenggerak, teman-teman, maaf ya. Learning is proses, belajar itu proses, teman-teman. Yang namanya proses itu pasti panjang, yang namanya proses itu pasti susah, yang namanya proses itu pasti butuh banyak perjuangan, teman-teman. Nggak gampang. Jadi makanya, proses itu sendiri yang harus kita nikmati, yang harus kita hargai, yang harus kita taklukkan agar kita learning-nya berhasil gitu, betul betul. Ya betul, bukan sekedar proses tapi long proses ya, teman-teman. Iya, makasih ya, Kak, ya. Ya, semangat semuanya bisa. Karena masa depan yang cerah harus kita, wujudkan gitu teman-teman, dengan berusaha semampu yang kita bisa. Berjuanglah sampai titik darah penghabisan kalau kata-kata ini mah ya teman-teman, kata-kata semangat. Iya betul. Nah ini untuk, reason-nya ya teman-teman ya, kenapa opsi lain itu kurang tepat. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kurang paham, Kakak di sini menyertakan penjelasan bahasa Indonesianya dan juga penjelasan dari setiap opsi, kenapa di nomor ini bukan jawaban yang ini, gitu ya teman-teman ya, gitu. Jangan malu untuk menjawab karena, kita belajar nggak menganggap salah betulnya, tapi, kepada proses itu sendiri, tentang, keberanian kita untuk menghadapi dan juga menjawab, gitu ya teman-teman ya. Jadi orang yang berhasil bukan orang yang nggak pernah gagal, tapi orang yang berhasil itu orang yang gagal tapi bangkit lagi dan nggak menyerah, gitu ya teman-teman. Iya, harus sering dimotivasi nih biar biar nggak ini teman-teman, biar nggak surut semangatnya. Betul, ini reason-nya teman-teman, di mana kalau yang B itu kurang tepat, bentar ini karena Kakak sambil lihat di HP ya teman-teman ya, karena yang teks di sini agak ketutup chat. Kalau untuk yang opsi B itu, menyebut beberapa orang non-Karen itu terhadap, ancaman militer. Jadi kurang tepat. Iya, sama-sama ya, Kak, ya. Eee, apa namanya, sebenarnya juga Kakak terus memotivasi diri sendiri, teman-teman, karena, selesai, sekolah, ujiannya beda lagi, hidupnya babaknya beda lagi. Nanti kuliah hidupnya babaknya beda lagi. Selesai kuliah juga babaknya beda lagi, teman-teman. Jadi, hidup itu proses, hidup itu bertumbuh, kita tidak boleh menyerah. Karena Kakak juga sampai sekarang harus terus berjuang. Yang sisi juga kurang tepat, teman-teman, karena di sini, mmm, benar bahwa ada yang tidak terganggu, namun inti paragrafnya bukan tentang, kontrol dari unperturbed itu sendiri ya, teman-teman, ya, gitu. Terus, yang di itu juga kurang tepat, bahwasanya tidak ada klaim keselamatan yang sudah terjamin, padahal nyatanya mengindikasikan perasaan tidak berdaya, karena tidak bisa mengubah status dalam kehidupan bernegara di negara tersebut. Terus yang I, itu juga kurang tepat karena tentang, eee, non-scholars ya, bukan tentang keyakinan bahwasanya Cina itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, yang lebih tepat secara eksplisit yang, apa namanya, menegaskan atau, berisi intisari dari teks keempat itu adalah opsi yang, apa tadi teman-teman? Opsi yang A teman-teman ya, gitu. Sebentar Kakak minum dulu ya teman-teman ya. Oke, we will continue. Number 6 teman-teman.
Nah, ini ada pertanyaan, what statement can we conclude as true according to the passage? Ini soal terakhir untuk teks satu ya teman-teman ya, tentang yang Taiwanese dengan Chinese tadi ini last question. Statement apa yang bisa kita conclude? Nah, kalau teman-teman nemu kata conclude, conclude itu berarti kita simpulkan. Yang bisa kita simpulkan, yang bisa kita ringkas, atau bisa kita eh, pahami, jadi lebih kepada tujuan atau kesimpulan berdasarkan passage di atas. Jadi yang benar ya teman-teman, di sini as true according to the passage. Yang betul berarti ada yang salah nih teman-teman. Kita harus bisa mencari conclude atau conclusion yang true, yang betul berdasarkan teks di atas. Kira-kira yang mana teman-teman? Apakah A, B, C, atau I teman-teman? Tentang eh, Chinese tadi nih. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Hmm, kira-kira jawabannya mana teman-teman? A, B, C, ada yang jawab D nggak? Tidak ada ya teman-teman ya? Iya, kebetulan jawabannya yang D teman-teman. Ya, yang lebih kepada eh apa itu namanya? Suitable conclusion tentang teks, true text, I mean true conclusion berdasarkan teks di atas itu yang di teman-teman. Kenapa? Karena di sini younger Taiwanese can appear contemptuous toward the idea of reunification with China. Di mana merupakan teks langsung yang memberikan contoh reaksi keras terhadap atlet yang memakai seragam Cina dan menyatakan identifikasi generasi muda berbeda dari generasi tua, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa generasi muda itu bisa terlihat menolak dari gagasan reunifikasi itu sendiri, gitu ya teman-teman. Makanya dia berhenti didanai karena memakai eh, seragam atlet kebangsaan Cina gitu ya teman-teman, padahal yang mereka hidup di negara Taiwan makanya di situ antara Taiwanese dengan eh, mainland China-nya itu agak kurang bersahabat gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk reasonnya ini kakak akan tampilkan juga, sorry, ini kenapa untuk opsi lain kurang tepat? Yang kenapa kak kok kurang tepat gitu? Di sini teman-teman kakak tuliskan opsinya aja ya, tidak sama penjelasan opsi kayak apa, karena emang bakal panjang banget, karena takutnya fokusnya terbagi-bagi. Jadi eh, nanti kalian bisa lihat ke yang slide sebelumnya. Kalau ini untuk yang reasonnya aja, gitu ya teman-teman. Untuk yang tidak ada bukti langsung yang menyatakan apa yang dirasakan generasi muda jika KMT itu masih berkuasa. Jadi bukan bersifat conclusion atau ringkasan yang betul, tapi lebih kepada bersifat spekulasi, spekulatif gitu ya teman-teman ya. Terus kalau yang B itu juga tidak tepat dan dianggap tidak jelas teman-teman, karena bersifat terbalik dan ambigu, di mana menyatakan sikap administrasi terhadap independen secara umum, gitu teman-teman. Jadi kalau yang ringkasan biasanya teman-teman simak di paragraf-paragraf akhir teman-teman. Paragraf akhir, kalimat akhir itu berisi conclusion biasanya dari sebuah teks teman-teman. Kak, apa materi isinya yang PPT di layar Zoom atau materi literasi Inggris? Maksudnya gimana ya Kak ya? Ini yang 20 soal ini kan soal-soal literasi Kak ya. Maksudnya emang seputar UTBK SNBT gitu ya teman-teman. Jadi nanti yang di-share ini karena kalau secara eh, materi yang Teteh dapat itu cuma soalnya saja. Jadi Teteh Kakak nanti menyampaikan dalam bentuk sudah matang seperti ini teman-teman. Ada reasonnya, ada jawabannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nggak semuanya bersifat materi literasi teman-teman, karena di UTBK juga teman-teman bakal menemukan soal-soal grammar beberapa. Jadi kita nggak fokus kepada grammar, kita nggak fokus kepada literasinya doang, tapi juga kepada beberapa soal grammar gitu ya teman-teman. Dan kita tidak belajar materi, tapi lebih kepada sharing eh, question, soal apa namanya, question discussion. Jadi tentang bahasan-bahasan soal gitu ya teman-teman.
Nah, tadi untuk text one kita sudah selesai sampai di nomor 6 aja, teman-teman. Nah, kita lanjut untuk teks berikutnya. Teman-teman silahkan bisa di screenshot atau di foto dulu. This is second text. Teks kedua untuk soal selanjutnya, teman-teman. Di sini untuk soal nomor 7 sampai dengan soal nomor hmm, 13. Teman-teman, lumayan panjang ya, teman-teman ya. Soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 13. Finish? Sudah dokumentasikannya, teman-teman ya. Karena tidak ada yang eh, chat, maka kakak anggap sudah. We will continue number 7, teman-teman. Sebentar, oke. This one. Nah, soal nomor 7, teman-teman. The author includes information about Babylonian civilization dalam paragraf 1, yaitu, nah, di sini kan membicarakan tentang peradaban kuno ya, teman-teman ya. Ada Sumerian, ada Babilonia, ada juga masyarakat Mesir kuno, dan lain sebagainya. Nah, ada tentang Babylonian civilization di paragraf 1. Apa informasi yang di-include atau disebutkan author pada apa itu, guys? Pada teks paragraf 1 tadi, teman-teman. Apakah jawabannya yang A, B, C, D, atau E? Apakah explain the concept of early civilization ataukah showcase an example of the development of early civilization dan lain sebagainya? Ada yang jawab A, ada jawaban lain? Another answer? Ada jawaban D, ada jawaban E, B, betul. Jawabannya yang tepat adalah B, teman-teman. Kenapa, Kak? Gitu. Memang sempat membicarakan Babylonian Civilization ya, teman-teman, tapi ini paragraf 1 biasanya berisi opening. Dan setelah kita lihat, membicarakan tentang eh, apa namanya, early civilization. Jadi awal berkembangnya peradaban kuno. Jadi lebih kepada example of development of early civilization, teman-teman. Di sini kita bisa lihat membicarakan tentang peradaban kuno, di mana menyebut Sumerian, kemudian Babylonian, yang memberi contoh konkret bagaimana awal berkembangnya peradaban kuno. Contohnya ide-ide matematika berkembang dan juga perkembangan-perkembangan awal dalam awal-awal peradaban, teman-teman. Jadi, untuk yang paragraf 1, include-nya lebih kepada example of development of early civilization. Ini untuk opsi lain, teman-teman, kenapa kurang tepat? Untuk yang A, ini eh, kurang tepat karena menjelaskan beberapa ciri. Ada urbanism, irrigation, writing, tapi bukan eh, membicarakan tentang paragraf yang definisi secara keseluruhan. Untuk yang untuk yang C, elaborate. Elaborate itu maksudnya di sini eh, kurang tepatnya karena menekankan kelanjutan perkembangan dari contoh. Jadi bukan lebih kepada summary itu sendiri ya, teman-teman. Karena yang di sini yang dimaksudkan adalah summary tentang peradaban awal. Terus yang di lay the framework itu juga kurang tepat karena eh, dia lebih bersifat umum. Apa namanya, lebih tepat jawaban yang B tadi, teman-teman. Jadi lebih kepada contoh, menunjukkan real dari contoh perkembangan peradaban itu sendiri. Terus kalau yang I, provide more information. Memang memberikan informasi lebih, tapi yang dipertanyakan di paragraf 1 bukan menjelaskan tentang eh, informasi lebih lanjut dari Sumerian itu sendiri. Jadi kalau paragraf 1, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, teman-teman ya. Nah, kalau untuk sekarang mungkin teman-teman masih agak bingung ya, karena soalnya banyak, teksnya very long, pasti agak bingung, tapi sedikit demi sedikit nyobain ya, teman-temannya, nyoba chemistry disatukan. Nanti di akhir juga akan di-share kembali, biar teman-teman bisa ngecek lagi
belajar lagi gitu ya teman-temannya. Jadi lebih kepada eh, pemahaman yang mendalam. Tapi kalau sekarang kita sama-sama sharing dulu nih teman-teman. Karena pada saat nanti pengerjaannya pun teman-teman itu dihadapkan dengan soal-soal yang soal-soal yang banyak, soal-soal yang panjang, dan juga waktu yang sangat terbatas. Jadi biar teman-teman juga terbiasa ya teman-teman ya, eh, membaca cepat tapi menemukan jawaban yang tepat gitu ya. Kita lanjut untuk soal nomor 8 teman-teman. What conclusion can be drawn from the writings discovered in the ancient Egyptian civilization? Dari conclusion, teman-teman. Conclusion itu adalah kesimpulan, drawn, ditarik. Apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari menulis atau tulisan ini di bagian ancient Egyptian civilization? Masyarakat Mesir kuno, teman-teman. Kira-kira yang mana? Ini antara A, B, C, D, atau E. Ada penjelasan tadi ya tentang ancient Egyptian civilization di paragraf keberapa tadi, teman-teman? Di paragraf 4 juga ada, di awal juga ada ya, teman-teman ya. Oke, ada yang jawabannya I. Ada jawaban lain, teman-teman? Selain E atau selain I? Lebih tepatnya jawabannya iya, betul. Yang jawab A. Oke, good. Betul jawabannya A, teman-teman. The finding supports the assertion the ancient Egyptian civilization might be as old as Sumerian civilization. Dari mana, Kak? Nah, di sini bisa kita lihat dari kalimat yang dikutip ini, teman-teman. Ada ya dalam teks di atas bahwasanya eh, early as the earliest writings from Sumer. Nah, ini ya, Sumerian dengan masyarakat Mesir kuno dianggap bisa jadi usianya sama. Suggest the oldest phase of the ancient Egyptian, roughly the same time as the earliest phase of Sumerian civilization. Jadi bisa jadi dari kata early same itu bisa jadi mereka sama. Berdasarkan kutipan teks di atas menunjukkan bahwa merujuk langsung serta mendukung kemungkinan umur yang sama atau usia yang sama antara ancient Egyptian dengan Sumerian, teman-teman. Nah, usia lain itu kenapa kurang tepat? Kalau yang B itu eh, penemuannya tidak membuktikan peradaban yang lebih tua dari dari Sumer, tapi menunjukkan kekerabatan usia gitu ya. Terus kalau yang C itu juga agak berlawanan ya teman-teman, padahal justru menyatakan Mesir itu mungkin sama tuanya dengan Sumer, bukan membuktikan Sumer berada di paling awal. Terus yang D juga kurang tepat karena penemuan tulisannya itu eh, apa namanya, hampir di usia yang sama, bukan terhadap kemiripan teknisnya. Terus kalau yang I juga kurang tepat karena tulisan sebaya tidak otomatis membuktikan adanya interaksi. Itu bukan membicarakan tentang kotak langsung, tapi lebih kepada usianya yang hampir serupa gitu ya teman-teman ya. Oke, jam 8. Kita masih punya sekitar 30 menit lagi teman-teman. Ini yang kenapa kakak nggak bisa menjelaskan terlalu detail ya teman-teman ya, karena apa namanya, yang teteh maksudkan atau yang kakak maksudkan itu misalkan kakak diberi 20 soal agar bisa menyampaikan 20 soal tersebut kepada teman-teman selesai gitu ya, tapi diusahakan selesai. Tapi kalau belum, berarti nanti teman-teman mungkin bisa simak sendiri di PowerPoint-nya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi insya Allah tetap usahakan gitu ya. I hope we will finish all the questions gitu ya teman-teman. Ya nggak apa Kak. Join langsung aja ya. Kita udah sampai pertanyaan nomor 9. Oke, 9. According to Philip Jones, impression. Apa sih impress atau kesan dari Philip Jones tentang the significance early trade around the edges dengan sorry, dari early trade around the edges-nya Indian Ocean, berarti tepi
Laut Hindia, teman-teman ya, gitu maksudnya. Iya, makasih Kak, semangat. Apa sih pesan atau kesan, bukan pesan, sorry. Apa sih kesan dari Philip Jones tentang significance di awal-awal trade dari tepian eh, Laut Hindia? Ada yang jawab sih, oke, betul, betul tadi Kak Abizar ya, jawabnya sih, Kak Ferdian, ya dan lain-lain dan kawan-kawan. Betul jawabannya sih, betul teman-teman. Kenapa? Karena help spread to development of civilization around the area. Kenapa Kak? Nah, ada di sini teman-teman clue-nya, ada di kalimat ini teman-teman dalam teks di atas. Bahwasanya Jones bilang, Jones suspects that early trade blah 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 helped this earliest civilization develop by bringing them resources and ideas from further afield. Maksudnya apa? Di mana menegaskan bahwa peran perdagangan sebagai penyebar sumber daya dan gagasan yang mendorong perkembangan peradaban setempat. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, apa namanya? Kesannya John terhadap yang tepi India tadi adalah untuk eh, mengembangkan atau mendorong perkembangan peradaban setempat sebagai penyebar sumber daya. Nah, ini untuk KDB jangan coret-coret ya. Ini untuk reasonnya teman-teman. Yang improve quality kurang tepat, terus yang spread technology juga kurang tepat, terus yang ground for discovery sama yang determine the end juga kurang tepat. Nanti alasannya, reasonnya bisa teman-teman simak lebih jauh ya teman-teman ya. Ini kakak akan mencoba lebih eh, faster sedikit biar kekejar gitu ya teman-teman ya. Gitu. Now we will continue number 10 teman-teman. Kita masuk nomor 10. Masih di teks yang sama tentang apa namanya? Peradaban kuno. What can we infer from the assertion that the Indus Valley civilization might be just as old as the Sumerian civilization? Infer. Infer itu rujuk. Apa yang bisa kita rujuk? Atau merujuk kepada apa kita bisa asumsikan bahwasanya masyarakat lembah Indus itu sama usia tuanya atau sama kunonya dengan masyarakat Sumerian, teman-teman. Ini ada di paragraf keberapa ya tadi Kak lupa. Kira-kira yang mana teman-teman untuk jawabannya? Indus Valley Civilization dengan Sumerian Civilization. Ada yang jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab apa lagi? Jawabannya I, teman-teman. Iya, kenapa Kak? Nah, di sini clue-nya ada di paragraf keberapa ya teman-teman ya Kakak lupa. Sorry, bentar. Ini ada di paragraf ketiga teman-teman ya. Nah, kuncinya di kalimat ini. But we might find very early stuff in this folly. It wouldn't if we dig up something that was just as early. Di mana secara langsung sepadu dengan pilihan opsi E yang kemungkinan temuannya ditemukan lebih awal di masa depan. It wouldn't be a surprise should there be more findings from the Indus Valley civilization. Itu ya teman-teman ya. Itu untuk jawabannya. Nah, itu kritisnya teman-teman. Untuk yang A dan lain-lain, kenapa bukan jawaban yang tepat gitu ya. Yang E itu eh, sebagian benar, tapi sebagian salah. Jadi kurang tepat karena bukan pernyataan yang sesuai. Terus yang B juga kurang tepat karena terlalu berlebihan. Bukan untuk mendukung klaim setara, tapi lebih kepada potensi temuan lebih lanjut. Terus yang C kurang tepat karena tidak ada kepastian seperti itu dalam teks ya. C, yang C tadi itu tidak ada dalam teksnya. Terus yang D itu menegaskan ketidakmungkinan, maka eh, bertolak belakang dengan teks. Padahal kalau teks membicarakan ada kemungkinan temuan terbaru, jadi bukan ketidakmungkinan yang terjadi. Iya, semangat ya, Kak Rizal ya.
Oke, continue teman-teman. Ini 11. We will start number 11, teman-teman. In context, the phrase further afield suggests the resources and the ideas mentioned in paragraph 4. Secara konteks, ada kata further afield ya teman-teman ya. Itu mensuggestkan apa atau bertujuan apa di resources and ideas yang dimaksudkan di paragraf keempat teman-teman. Ada yang jawab sih. Ada jawaban lain, teman-teman? Apakah from primitive people? Apakah areas distant? Ataukah directly come? Ataukah adjacent? Ataukah invented by? Nah, jadi kata further afield itu teman-teman eh lebih singkatnya ya kalau kita bisa maksudkan di sini lebih kepada sinonim. Jadi kata further afield itu maknanya mirip dengan opsi yang ada di pilihan keberapa. Further itu artinya jauh, teman-teman. Jadi lokasi yang jauh berarti tidak dekat gitu ya. Jawabannya yang B, betul. Jauh ya teman-teman ya. Areas distant. Distant itu jarak yang jauh. Jadi berasal bukan daerah yang dekat atau di daerah tersebut, tapi dari daerah yang jauh atau tempat yang lebih jauh. Jadi, kalau untuk yang lain ada kata primitif, primitif itu artinya terbelakang atau kuno, jadi kurang tepat. Kalau directly come itu berarti datang secara langsung dari tempat tersebut, itu juga kurang tepat. Terus kalau adjacent itu kan bersebelahan, artinya berarti dekat ya teman-teman. Kalau ini kan yang dimaksudkan adalah further, jauh. Berarti meaningnya same dengan yang distant. Kalau invented locally itu berarti berasal atau diciptakan dari wilayah lokal tersebut. Itu juga kurang tepat. Nah, kalau invented locally itu samanya dengan directly come, teman-teman. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini further lebih kepada areas distant, gitu ya, teman-teman ya. Ini juga termasuk untuk improve vocabulary ya, teman-teman ya. Oke, good. Di soal nomor ini, I'm happy banyak yang betul ya. Good, teman-teman. Good job. We will continue number 12. What is the significance of the information described in paragraph 2? Apa sih significance eh, dari informasi yang digambarkan di paragraf kedua, teman-teman? Apa sih, Kak, apa namanya, significance itu atau signifikansi dalam bahasa Indonesia? Ada yang tahu, teman-teman? Maksudnya adalah pentingnya atau perlunya kita memahami sesuatu secara dalam dalam konteks tertentu, teman-teman. Jadi kira-kira eh, signifikansi yang bisa kita dapat dari gambaran informasi di paragraf kedua adalah, tadi kan paragraf kedua membicarakan tentang, bentar, tentang civilization may be as old or even older than that of the Sumerian bla bla bla, sekitar 4000 before century, sebelum Masehi, teman-teman, before century. Kira-kira yang mana untuk nomor 11? Ada yang jawab B? Apakah itu yang tadi? Apa yang sekarang, guys? Oh iya, yang sekarang ya, sorry sorry. Nomor 12, kira-kira jawabannya yang mana? Ada yang jawab B? Ada jawaban lain? Another answer, teman-teman? Ada yang jawab I? Jawabannya D, teman-teman. Kenapa, Kak? Iya. Demonstrate that both civilization developed at the same time. Karena itu membicarakan tentang 4000 sebelum Masehi dan juga banyak yang ditemukan early atau same ya, teman-temannya tadi usianya itu serupa. Maka mendemonstrasikan, menyatakan bahwasanya menyeratkan fase awal keduanya itu muncul kira-kira pada waktu yang bersamaan. Gitu ya, teman-teman. Di mana kalau opsi lain itu tentang inferensi yang sama, tapi kurang tepat karena tidak menangkap makna literal perbandingan usia yang hampir bersamaan, gitu ya. Jadi karena tadi banyak yang mengatakan antara Sumerian dengan Mesir kuno, dengan Indus dan lain sebagainya itu banyak yang usianya diperkirakan sama atau serupa. Jadi lebih kepada di ya, teman-teman ya.
Oke, dari kata "fey" di line one, best replace. Nah, teman-teman, kalau menemukan soal seperti ini berarti membicarakan sinonim ya, teman-teman ya. Best replace bisa diganti dengan berarti dengan padanan kata yang artinya sama atau misalkan the synonym of, sinonim atau misalkan same meaning. Same meaning itu berarti yang artinya sama ataukah twin meaning. Twin meaning juga sama yang artinya kembar. Jadi di sini sama-sama membicarakan tentang sinonim, teman-teman. Cuma variasinya aja yang agak berbeda gitu ya. Nah, kira-kira dari kata V ini, apa kata yang padanan katanya sama? Apakah unfocused, ataukah spekulatif, ataukah sketchy, inadequate, atau unclear? Iya, betul. Dominan jawabannya betul, yaitu yang E, teman-teman. Karena V itu artinya tidak jelas atau eh, buram, kabur. Jadi dia tidak jelas. Dia udah pasti dipadankan dengan kata unclear, teman-teman. Samar, ya betul. Samar. Dia dipadankan dengan kata unclear. Sketchy itu juga lebih I mean mirip bisa dibilang, tapi dia bukan kepada samar atau buram atau tidak jelas, tapi lebih kepada tidak lengkap ya teman-teman ya. Jadi agak kurang tepat padanan katanya. Kalau tidak lengkap dengan buram. Jadi lebih tepatnya adalah yang unclear gitu ya. Nah, ini untuk yang lain, unfocus tuh teman-teman. Unfocus itu bukan kata asli bahasa Inggris ya, karena ada fokus tapi tidak ada unfocus. Jadi ini lebih kepada singkatan. Dia sering digunakan tapi dia bukan kata baku dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian nyari di kamus, kalian tidak akan menemukan kata unfocus itu, teman-teman. Terus ada spekulatif, itu juga bermakna spekulatif. Jadi jauh dengan arti dari kata yang dimaksudkan ya. Terus ada sketchy, tadi sudah dijelaskan, dan ada inadequate. Inadequate itu artinya eh, tidak memadai atau tidak apa tidak memadai, teman-teman? Tidak bisa eh, layak, istilahnya gitu ya, tidak memadai. Bentar, teman-teman, kakak nunggu. Continue. Ini soal sinonim. Teman-teman bakal menemukan banyak soal sinonim di UTBK SNBT ya. Kalau untuk yang soal-soal literasi itu pasti banyak sinonim, teman-teman. Kalau antonim itu jarang banget ditemukan, lebih kepada sinonim. Kenapa, Kak? Karena kita lebih susah menemukan padanan kata daripada lawan kata, teman-teman. Misalkan teman-teman dites, pasti lebih mudah menemukan lawan kata daripada padanan kata. Makanya, kenapa dalam soal-soal literasi UTBK yang ditanyakan adalah dominan sinonim daripada antonim. Nah, teman-teman, tadi kita sudah selesai ya untuk soal sampai soal nomor 12 di teks tentang peradaban kuno. Now, we will continue to the next text, the next passage. Teksnya sudah berbeda nih, teman-teman. Silahkan bisa difoto atau screenshot dulu. Barangkali teman-teman mau sambil menyimak, sambil membaca soal. Di sini kita membicarakan tentang ETS dengan apa yang namanya? Carbon taxes, teman-teman. Jadi ada emission trading system dengan carbon taxes. Gitu ya. Ini kita membicarakan tentang several part government antara price carbon, teman-teman. Oke, sudah ada yang share? Thank you ya Kak ya. Kita lanjut. 14. According to the text, what is the main difference between ETS? Apa tadi ETS tadi ya? Emission trading system dengan carbon tax. Apa sih Kak bedanya antara emission trading system dengan carbon tax itu sendiri? Nah, apa ya teman-teman ya? Tadi dijelaskan, kita bisa lihat ada di paragraf yang terakhir ya. There are two main types of carbon pricing. ITS itu apa dan carbon tax itu apa? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Belum ada yang menjawab? Atau masih baca-baca dulu nih guys? Ya, ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Betul, jawabannya adalah yang B, teman-teman. ETS, difference-nya adalah, kalau yang ETS itu eh, tentang limit emission-nya.
Tapi kalau yang carbon tax itu tentang predetermines the price-nya. Ada di teks kutipannya teteh kakak tuliskan ya teman-teman ya, gitu. Di mana eh, an ETS itu caps the total level of greenhouse gas emission, sorry. Kalau yang carbon tax itu directly set a price on carbon. Jadi different from ETS dengan reduction outcome of carbon tax yang di-define dari carbon price itu sendiri. Di mana kalau emission trading systemnya itu menetapkan kuota atau cap-nya. Jadi harganya muncul lewat pasar. Tapi kalau carbon tax itu menetapkan harganya itu sendiri. Jadi outcome-nya dari emisinya itu tidak, temen ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau untuk yang ETS lebih kepada kuota dari emisinya itu sendiri, kalau yang carbon tax itu lebih kepada outcome atau harganya. Gitu ya teman-teman. Ini untuk reasonnya, kenapa yang A, C, D, E kurang tepat. Kita masih punya sekitar 12 menit lagi teman-teman. Ya, masih keburu ya. Masih bisa. Oke, semangat semuanya. Berapa soal lagi? Kita berarti six question again. Six question more. Di dalam waktu 12 menit berarti satu soal 2 menit bisa ya. Oke. Kita lanjut untuk soal nomor 15 teman-teman. 15 agak panjang nih soalnya. Oke. Ini soalnya adalah kalimat yang rumpang teman-teman. Jadi nanti teman-teman silahkan mengisi eh, kata-kata yang tepat untuk close question. Eh, titik-titik kosong yang rumpang. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Aside from helping to reach the environmental objective in the cheapest way possible, carbon pricing also blah 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 changes in the market and clean technology. Ada yang jawab A. Jawabannya dominan A. A. Iya betul. Jawabannya A teman-teman ya. Encourages. Kenapa Kak kok encourages? Kalau kita artikan atau kita eh apa namanya ya? Maksudkan makna dari kalimat tersebut adalah selain membantu mencapai tujuan lingkungan dengan cara yang paling murah atau yang paling efisien, penetapan harga karbon juga didorong oleh perubahan di pasar dan teknologi yang bersih. Jadi perlu kata encourages yang artinya mendorong atau mendukung ya teman-teman ya. Gitu. Betul, yang paling tepat adalah encourages. Kalau yang eh, continuous itu kan melanjutkan. Jadi kurang tepat ya. Kalau untuk yang postpone itu menunda. Kalau yang scale up itu, scale down itu menurunkan skala. Kalau yang push itu menampung. Jadi kurang tepat teman-teman. Oke, good. 15 easy ya karena banyak yang betul. 16 ini eh tadi apa itu namanya ETS dengan carbon tax ya. Sorry teman-teman, apakah suara kakak terdengar jelas? Di sini tulisannya koneksi kakak agak kurang stabil. Aman ya? Oke, jelas. Oke, good. Thank you. Kita lanjut ya teman-teman ya. Oke. How does the author organize the passage? Nah, ini teman-teman, ini yang biasanya soalnya singkat tapi opsinya panjang-panjang. Karena di sini maksudnya adalah organize. Apa sih atau bagaimana sih author atau penulis mengorganize, menata atau eh, memanage passage dari tiap paragrafnya. Jadi biasanya paragraf 1, paragraf 2 itu kan ada organizing idea-nya ya teman-teman ya. Kira-kira apakah yang A, B, C, D, atau E teman-teman? Jawabannya ada yang I, ada jawaban lain? C, another, D, E, ya betul. Yang jawabannya D betul guys. Betul jawabannya D. The author first show the relevance of certain solution, then explain its mechanism. Jadi di sini yang paling tepat organizing idea-nya dari si author adalah
Pertama, autor itu apa namanya, memulai dengan apa itu namanya, guys? Certain solution atau manfaat umum dari harga karbon seperti mengalihkan biaya, memberi sinyal ekonomi, merangsang teknologi dan lain sebagainya. Setelah itu dilanjut dengan eh, dua mekanisme utama tadi yaitu ETS dengan carbon tax, di mana ini merupakan struktur dari manfaat mekanisme dari apa itu tadi path yang diambil pemerintah dalam menanggulangi gas emission tadi ya teman-teman ya. Jadi di sini certain solution dulu, baru ke mekanismenya. Jadi yang tepat adalah yang D, teman-teman. Oke, nomor 16 ada pertanyaan dulu, teman-teman. Three questions more. Oh, sorry. Four questions more, sorry. 17, 18, 19, 20. Oke, kita lanjut ya. Kakak anggap clear. Di sini ada kutipan teman-teman dari soalnya yaitu ETS is the recommended option of carbon pricing as it creates its own market of emission allowance and doesn't leave the price to be determined by the authorities. 20 Kak Tiara, ada 20 soal Kak ya. Jadi 4 soal lagi termasuk yang nomor 17 ini ya. Is this statement necessarily true? Why or why not? Apakah ini eh, sebenarnya perlu? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak, kenapa? Katanya gitu ya, teman-teman ya. Apakah perlu ataukah tidak? Apakah yes ataukah no, teman-teman di sini? Why or why not? Ada yang jawab A. Ada jawaban apa lagi? Itu D atau B? Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Kenapa, Kak? Nah, di sini apa namanya? Dianggap tidak necessarily, tidak penting teman-teman, karena text mention ada various ways of carbon pricing. Jadi, which all result in good outcomes. Di mana teks tadi di awal dibuka dengan kata there are several path governments. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk harga karbon itu sendiri, all leading to the same positive result, yang dimana semuanya itu mencapai uh, leading dari apa itu namanya, hasil yang positif atau hasil yang menguntungkan, teman-teman. Nah, secara eksplisit teks tersebut uh, dapat menjadi alasan kenapa kalimat yang tadi itu tidak dibutuhkan atau tidak penting, karena semua dapat mencapai tujuan lingkungan yang sama. Jadi klaim bahwasanya ITS direkomendasikan itu tidak selalu otomatis benar berdasarkan teks ya teman-teman ya. Karena jawaban yang mendukung penyangkalan karena teks menyatakan beberapa metode yang sama-sama efektif. Jadi itu merupakan pilihan yang paling tepat. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut untuk soal nomor 18. Ada ada 4 minutes again. Ada 3 soal lagi. Aman berarti. According to the text, what is probably not among the effects of carbon pricing of the business? Berdasarkan teks di atas, teman-teman, yang kemungkinan bukan termasuk, ada kata not di situ ya. Kemungkinan bukan termasuk karbon, efek dari eh, penetapan harga karbon dalam bisnis, teman-teman. Ada beberapa eh, alasan yang disebutkan, tapi ini yang bukan termasuk, teman-teman. Kira-kira yang mana? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Yang D itu kurang tepat. Karena kalau yang A, B, C, E itu semuanya merupakan efek pengurangan emisi dan insentif ekonomi yang disebutkan di dalam teks. Ada efisiensi, ada R&D, ada kerjasama logistik, ada mengurangi bahan bakar fosil. Tapi kalau yang D itu kan for small and medium enterprises to open more factories to create more jobs and support the economy. Di mana
Kalau secara konteks ini kurang logis dengan efek dari carbon pricing ya teman-teman ya. Karena eh salah konteksnya. Kebijakan harga yang cenderung mengurangi insentif dan membuka pabrik baru itu kurang tepat dengan apa yang dituliskan oleh pemerintah dari efek-efek dari pengurangan gas emisi dan insentif ekonomi. Ini kenapa guys? Coba kakak lihat dulu ya. Salah mulu. Ya, semangat ya. Bisa, bisa, bisa. Bisa pasti. Sedikit demi sedikit ya guys ya. Oke, 19 teman-teman. Oh iya, gini teman-teman, kalau misalnya kita ada kelas atau ada discussion ya teman-teman, karena pasti memang soalnya berbeda dan soalnya kompleks banget karena emang tentang literasi. Jadi teman-teman bisa nih dituliskan jawabannya. Misalkan dari 20 soal, teman-teman sudah betul berapa. Nanti di next apa itu namanya, next discussion atau di next lesson, kira-kira teman-teman udah ada upgrade belum, kira-kira betulnya berapa nih. Oh berarti nanti aku harus di-push lagi ya, aku harus vocabnya dihafalkan lagi, terus juga tentang pemahaman literasinya juga perlu di-up lagi gitu ya teman-teman ya. Jadi emang eh, biar bertumbuh dan berkembang, jangan menyerah, pantang menyerah, betul Kak. Oke, 19 ya teman-teman ya. If we were to add a final paragraph to the passage, what would it possibly be about? Amin. Nah, teman-teman, di sini pertanyaannya maksudnya adalah kalau kita menambahkan final paragraph atau paragraf terakhir dari teks tentang emission tadi, kira-kira teksnya bakal apa nih, teman-teman? Kalau kita lihat tadi ya, untuk yang paragraf terakhir kan membicarakan tentang eh konsep dan mekanisme dari ETS dengan carbon tax ya teman-teman ya. Nah berarti kira-kira kalau kita mau menambahkan final paragraph, lebih tepatnya yang tentang, iya betul sih teman-teman, tentang successful application of carbon pricing in various countries. Kenapa, Kak? Nah, karena tadi menjelaskan di the last atau di terakhir itu tentang konsep dan mekanisme. Jadi, paragraf penutup yang logis adalah contoh praktis kira-kira bagaimana negara menetapkan ETS atau carbon tax itu sendiri dengan hasil berupa application-nya tadi ya, teman-teman ya. Gitu. Itu yang menguatkan argumen kenapa jawabannya yang C, teman-teman. Kalau yang opsi lain itu kurang tepat, ada yang negatif, ada animosity, ada efek GHG dan lain sebagainya, mungkin relevan tapi bukan sebagai aplikasi konkret yang bersifat positif sebagai penutup argumen kuat tentang kebijakan dari pemerintah itu sendiri, gitu ya teman-teman. Ada PDF-nya ya Kak ya, nanti di-share, gitu ya teman-teman. Last, karena emang waktunya udah habis ya teman-temannya, tapi karena tadi Kakak juga agak telat sedikit, tenang, satu soal lagi, habis ini kita closing, nanti jangan live dulu, Kakak akan share materinya ya teman-teman ya. Barangkali ada yang mau bertanya juga, boleh. Bismillah UGM, bisa Kak. Mantap, masuk UGM Kak, mantap. Tahun depan ya, buktikan, show. Show to the world. Oke, what's the most appropriate summary for the text above? Nah, teman-teman, ini soal akhir banget juga sebagai summary. Kira-kira apa yang paling tepat untuk meringkas atau merangkum teks di atas? Berarti kalau rangkuman yang mencakup semua intisari ya, teman-teman ya. Appropriate. Emang di sini semuanya berisi summary atau ringkasan, tapi yang paling appropriate, teman-teman. Yang paling tepat. Semangat ya. Kira-kira apa nih teman-teman? Best atau appropriate summary dari teks tentang eh, ETS dan carbon tax tadi teman-teman. Apakah yang A, B, C, D, atau E? Oke, ada jawabannya yang A? Ya, the right answer is A, teman-teman. There are two ways to price carbon to reduce the carbon emissions, ETS and carbon tax. They are different in a way that ETS sets a limit to total greenhouse
Sedangkan carbon tax puts a rate on greenhouse gas emission. Kenapa ke yang A? Karena memang merangkum semua inti sari tentang dua mekanisme utama yang dimaksudkan dalam teks gitu ya teman-teman ya. Kalau yang opsi lain itu kurang tepat karena banyak kandungan apa namanya gagasan yang agak keliru gitu ya kayak tadi advantageous dan lain sebagainya. Jadi untuk most appropriate apa itu namanya conclusion itu yang paling tepat adalah yang gitu teman-teman. Karena memang dominan besar kalau kita perhatikan teks tersebut memang membahas tentang ETS dan carbon tax gitu ya teman-teman ya. Sudah deh selesai dan we are done for tonight teman-teman. Good job everyone. Alhamdulillahirobbilalamin. How how's the feeling teman-teman? Gimana perasaannya setelah kita membahas 20 soal? Excited? Lebih bersemangat, lebih antusias. Oh iya ya, ternyata bahasa Inggris emang susah, tapi aku bisa menaklukkannya gitu kata ini mah ya. Ya, sama-sama teman-teman. Terima kasih juga ya. Kita sudah sharing bareng, discuss bareng. Nggak apa Kak, yang ketinggalan bisa nanti ini ya, download aja filenya. Ya, thank you very much guys. Aduh, Terima kasih I'm Kak happy. materinya. Iya, gimana gimana Kak? Terima kasih Kak materinya, sangat Oh iya, bermanfaat. welcome. Very happy to share with you guys. Oke, Semangat Sama-sama semuanya. Kak. Semangat semangat. semuanya, Ya, sukses alhamdulillah selalu. teman-teman untuk materi malam ini sudah selesai ya dan sudah tersampaikan 20 soal yang diamanahkan ke kakak. Teman-teman nanti silahkan dipelajari kembali secara detail, secara dalam ya kira-kira pemahaman literasi itu seperti apa, tentang bahasa Inggris soal-soalnya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Eh, Saran tips dari kakak itu kalau soalnya reading literasi jangan baca teksnya tapi baca soalnya teman-teman. To the point baca soalnya, lalu opsinya dieliminasi, ke teksnya hanya baca cepat to the point apa yang ditanyakan. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan paragraf 2, fokus di paragraf 2 aja. Nggak usah baca paragraf 1, nggak usah baca paragraf 3. Kalau yang yang ditanyakan main idea, berarti kalau main idea baca di paragraf awal. Karena kalau ide atau gagasan pokok di awal. Kalau untuk yang conclusion itu di paragraf akhir ya teman-teman, karena ringkasan biasanya berada di akhir gitu ya. Jadi baca soalnya, eliminasi jawaban, baca cepat ke teks terhadap apa yang ditanyakan saja. Terus yang kedua, biasakan dengan teks bahasa Inggris, entah itu dalam bentuk mendengarkan, menonton film, ataupun membaca teks itu harus terbiasa dulu teman-teman agar chemistry-nya nyambung. Jadi istilahnya eh, badan kita atau tubuh kita diajak ber apa namanya belajar itu nggak ini ya guys ya, nggak menolak gitu ya karena udah terbiasa. Dan juga perkaya banyak kosakata karena semakin banyak vocab yang kita kuasai, semakin kita bisa memahami apa yang ditanyakan gitu ya teman-teman. Oke. Sebentar kakak akan share filenya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman itu akan ada di YouTube-nya ya. Nanti bisa itu juga bisa dilihat juga. Sebentar, ini untuk eh, filenya ya teman-teman ya. Silahkan di-download. Ini sudah kakak kirim tapi sebentar masih loading. Link tadi YouTube-nya juga ada ya teman-teman ya. Dari kakak adminnya sudah ada. Nah, file juga sudah terkirim ya teman-teman. Oke, before I close our session today, maybe any question? Sebelum kakak tutup, ada pertanyaan dulu teman-teman. Kalau di kolom chatnya tidak ada pertanyaan, kakak anggap clear ya teman-teman ya. Oke, siap sudah ya, sudah dipahami, sudah dimengerti. Silahkan nanti file sudah dikirimkan. Untuk link YouTube-nya juga sudah di-share ya sama kakak admin. Oke, you're welcome guys. Di-download Siap. aja ya kak ya, nanti kan keunduh sendiri. Ini yang mana tadi ya? Udah di-share kak di atas. Mana Terima tadi ya? kasih Kak. Iya, sama-sama. Ya, udah ada ya teman-teman ya. Nih ada juga udah yang eh apa ini namanya? React reaction. Udah ini ya, udah ada berarti ya. Jadi search aja ke atas ya teman-teman ya.
Okay, you're welcome, guys. I'm very happy to see you in this class today. Terima kasih banyak teman-teman, tetap semangat, perjuangkan apa yang sudah kalian impikan, jadikan impian itu nyata gitu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, nanti ketemu di masa depan dengan PTN yang teman-teman impikan dari sekarang. Ya, I'm so sorry for all my mistakes teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maklum kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. See you next time. Semoga kita nanti ketemu lagi di kesempatan lain. Sehat-sehat semuanya, sukses semuanya. I'm so sorry for all my making mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Amin. Terima kasih Kak. Dengan doa yang sama untuk Kakak juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God. Masya Allah, terima kasih banyak Kak. You're welcome, guys. Bersama. Ini ada yang ini nggak sih? Ada yang buka kamera nggak sih? Enggak ada. Adakah yang sisi dokumentasinya? Ada. Udah pada join belum? ACC. ACC itu aku udah masuk, ACC dulu. Ya, udah masuk.